Cintailah orang yang kita cintai itu ya sekedarnya aja gitu. Jangan berlebihan karena suatu saat dia bisa jadi musuhmu, dan bencilah orang yang kamu benci seperlunya karena bisa jadi suatu saat dia akan menjadi orang yang engkau cintai. Cinta dan benci ini adalah sesuatu hal yang perlu kita taruh ala kadarnya, sekadarnya saja, tidak boleh berlebihan, karena kalau yang berlebihan itu pasti akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik, menimbulkan fanatisme membabi buta, yang kemudian dengan fanatisme membabi buta itu membuat kita merasa berhak untuk memaksakan kebenaran atau fanatisme kita kepada orang lain, walaupun itu berarti ada violence yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Di alternatif naratif episode kali ini, saya mau membahas penolakan datangnya Coldplay ke Indonesia. Penolakan tersebut disuarakan oleh setidaknya dua pihak, yang pertama PA212 dan yang kedua juga dari MUI, dan penolakan terhadap Coldplay itu berdasarkan atas dugaan, atas anggapan bahwa Coldplay mendukung LGBT. Bagaimana sebetulnya kita sebagai seorang muslim yang mungkin juga menyukai Coldplay menyikapi penolakan ini? Pertama, bagi saya menonton Coldplay itu tidak sama dengan mendukung LGBT jika dan hanya jika memang Coldplay terbukti secara eksplisit mendukung LGBT. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mengidolakan seseorang, kita tidak bisa expect bahwa idola yang kita idolakan tersebut memenuhi seluruh kriteria nilai yang kita yakini. Misalkan saya suka MU, tapi saya juga meyakini atau menyadari bahwa tidak semua nilai yang dikonstruksi oleh MU sebagai klub yang saya sukai itu selaras dengan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang muslim. Tetapi kesadaran itu kemudian membuat saya menyikapi kesenangan saya, kesukaan saya terhadap MU secara proporsional. Sehingga tidak tepat kalau kita menganggap bahwa mendukung atau menerima Coldplay untuk hadir dan konser di Indonesia sebagai sama dengan mendukung LGBT. Contoh lain, misalkan saya berkuliah S2 di UCL, kemudian sekarang di Oxford dan sebagai universitas di negara Eropa, mereka secara eksplisit menyuarakan dukungan terhadap LGBT, tetapi bukan berarti bahwa semua mahasiswa yang ada di dalam UCL dan Oxford itu sudah pasti dengan serta-merta mendukung LGBT juga. Jadi ini adalah dua hal yang tidak boleh dioversimplifikasi, sehingga menurut saya penolakan yang disuarakan oleh PA212 dan MUI ini kurang tepat. Kemudian yang kedua, ini khusus terkait PA212 yang kemudian mengancam untuk mengepung Bandara Soekarno-Hatta jika Coldplay tetap akan datang sebagai bentuk dari penolakan mereka terhadap tuduhan LGBT yang disuarakan oleh Coldplay. Menurut saya ini adalah bentuk ekspresi keberagamaan yang memaksa, yang berangkat dari self-proclaim terhadap kebenaran Islam. Padahal jelas sekali dalam Islam ini ada rambu-rambu yang namanya la ikraha fid din, tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menonton Coldplay itu tidak semuanya muslim. Dan jikapun muslim, tidak semuanya berangkat dari standpoint yang sama dengan PA212, sehingga PA212 sebetulnya berhak untuk menyuarakan penolakan mereka, tapi tidak berhak untuk mengancam, apalagi melakukan ancaman yang mereka suarakan itu dengan mengepung Bandara Soekarno-Hatta, karena itu berarti memaksakan kehendak keberagamaan mereka, memaksakan tafsiran keberagamaan mereka, yang justru malah menurut saya itu bisa kontradiktif terhadap dakwah yang mereka suarakan. Bisa jadi itu malah justru menumbuhkan kesan negatif terhadap dakwah Islam yang terkesan seolah-olah memaksa, main pukul, dan menganggap bahwa kebenaran yang diyakini oleh kelompok yang menganggap diri sedang berdakwah itu sebagai anggapan yang paling benar. Dan ini berhubungan dengan Coldplay-nya lagi, bahwa jikapun mereka mendukung LGBT, kita mesti melihat standpoint mereka sebagai non-muslim yang
dukungan mereka terhadap LGBT juga bisa jadi berangkat atau selaras dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Dalam proses kita ngefans dengan Coldplay ini, kita juga menyadari posisi mereka sebagai seorang yang punya kebebasan intelektual untuk menyuarakan sesuatu yang mereka yakini, sebagaimana kita juga ingin diberi kebebasan intelektual untuk menyuarakan apa yang kita yakini secara respectful. Makanya kalau bagi saya, mencintai idola itu harus dalam konstruk kesadaran bahwa cinta ini tidak boleh berlebihan. Kenapa? Karena misalkan dalam hadis Nabi, habibaka haunaman asa ayyakuna yaghidhuka yauman ma wa yaghidhuka haunaman asa ayyakuna habibaka yauman ma. Cintailah orang yang kita cintai itu ya sekedarnya aja gitu. Jangan berlebihan karena suatu saat dia bisa jadi musuhmu, dan bencilah orang yang kamu benci seperlunya karena bisa jadi suatu saat dia akan menjadi orang yang engkau cintai. Cinta dan benci ini adalah sesuatu hal yang perlu kita taruh ala kadarnya, sekadarnya saja, tidak boleh berlebihan, karena kalau yang berlebihan itu pasti akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik, menimbulkan fanatisme membabi buta, yang kemudian dengan fanatisme membabi buta itu membuat kita merasa berhak untuk memaksakan kebenaran atau fanatisme kita kepada orang lain, walaupun itu berarti ada violence yang kita lakukan. Dan bagi saya, fakta bahwa Rasulullah memerintahkan kita untuk mencintai sesuatu itu ala kadarnya ini selaras dengan perintah Allah juga bahwa walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman itu lebih besar cintanya kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah dan cinta itu lebih besar dibanding dengan cinta kita pada hal yang lain, maka kita akan mengekspresikan kecintaan kita terhadap hal di luar Allah itu sebagai jalan kita untuk mencintai Allah, dan tidak membuat kita untuk berpaling pada cinta yang jauh lebih besar ketimbang cinta yang fana kepada makhluknya atau pada sesuatu yang di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dari itu sebetulnya kalau saya berkecenderungan untuk daripada kita kemudian menghakimi Coldplay dengan kampanye yang mereka mungkin suarakan atau juga mungkin tidak, yang itu berbeda dengan kita, saya cenderung adalah orang yang berusaha untuk melihat hal baik, hal positif yang disuarakan oleh orang lain yang mungkin bahkan berbeda dengan saya, tapi saya bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka suarakan dengan perspektif atau interpretasi saya sendiri. Misalkan kalau lihat teksnya lagu Fix You, itu kan ada bagian di mana liriknya itu berbunyi, lights will guide you home and ignite your bone and I will try to fix you gitu. Dan itu menunjukkan menceritakan tentang bagaimana ketika kita struggle dan kemudian gagal dan kemudian kalah, kita nggak usah risau, nggak usah khawatir, karena pada akhirnya cahaya akan merangkul kita, akan menyembuhkan kita gitu ya, bahwa Tuhan akan menemani kita. Dan ini sebetulnya sangat selaras dengan perintah Allah, wala tayasu min rauhillah, jangan berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Ini juga selaras dengan kisah hijrahnya Rasulullah dengan Abu Bakar, yang kemudian Abu Bakar sempat merasakan ketakutan, kesedihan ketika bersembunyi di Jabal Sur. Kemudian Rasulullah bilang, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Itu kan sebetulnya secara nilai selaras dengan semangat yang disuarakan oleh Fix You tadi gitu ya. Nah, daripada kita kemudian membenturkan apa yang berbeda, yang memang tidak bisa dijembatani, dan mesti kita sikapi dengan respectful, mending kita coba cari hal-hal yang itu bisa bermanfaat bagi kita dari apa yang kemudian orang buat sebagai karya mereka. Itu saja dari saya terkait penolakan Coldplay untuk konser di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.